kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kakak akan membawa di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami disegarkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kami akan memulai pembelajaran kami. Berikan kami hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kakak ada satu pantun. Buah durian, buah jeruk, wahai teman-teman yang cantik dan tampan, perhatiin sampai selesai yuk. Nah, bisa ya? Nama kakak Yulvianti Dena dari Universitas Kristen Immanuel dari Prodi PAK. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Tahu nggak kalian kalau di Indonesia ada banyak keberagaman dari suku, budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti yang bisa kita lihat. Ada 6 agama yang berbeda. Dari Kristen, Islam, Katolik, Konghucu, Budaya, dan Hindu. Nah, dan hingga data 2023 ada sebanyak 1941 kreasi budaya. Wah, luar biasa banget ya. Kebudayaan yang ada di Indonesia ternyata banyak sekali. Nah, sekarang itu yang kita bisa lihat pada slide, ada 652 bahasa. Lalu ada 1340 suku bangsa di Indonesia menurut data sensus BPS tahun 2010. Dan kurang lebih ada 34 rumah adat dengan keunikannya masing-masing. Nah, teman-teman semua sudah melihat kan, ada banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman itu apa sih? Keberagaman artinya bermacam-macam atau berbeda-beda. Keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antara masyarakat satu dengan lainnya. Sama seperti semboyan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dari semboyan Indonesia ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kita tahu di Indonesia keberagaman itu sangat banyak. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa sama-sama saling menjaga persatuan dan kesatuan negara, meskipun kita datang dari latar belakang yang berbeda. Dengan cara seperti itu, kita dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia ini tentunya sangat beragam ya, seperti yang kita lihat tadi. Keberagaman tersebut dapat kita lihat dari suku, agama, budaya, bahasa, dan banyak lain lagi. Adapun manfaat keberagaman yang ada di Indonesia, yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme bagi kita. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Indonesia saat ini sudah dikenal di skala internasional dengan keberagaman yang ada dari budaya, suku, bahasa, dan lain-lain. Nah, adapun manfaat berikutnya ini sebagai alat pemersatu bangsa yang dimana kita tahu bahwa keberagaman kadang membuat kita merasa berbeda dengan orang lain. Sebaliknya, hal ini dapat membuat sebagai suatu alat pemersatu dan juga dapat memupuk sikap toleransi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Keberagaman di lingkungan sekolah meliputi jenis kelamin, ciri tubuh, kegemaran, suku bangsa, dan agama. Melalui keberagaman tersebut,
kita dapat melakukan berbagai sikap keberagaman yang menciptakan lingkungan sekolah menjadi nyaman, damai, dan tentram. Sikap yang harus dimiliki ketika berada di lingkungan sekolah dengan keberagaman yang ada, yang pertama itu berteman dengan teman yang berbeda agama. Setiap perbedaan agama yang ada di Indonesia tidak boleh membuat kita memilih dalam berteman. Perbedaan agama dalam pertemanan bukan menjadi jurang pemisah, melainkan bersama untuk saling melengkapi dalam mengingatkan beribadah, seperti berdoa, sebelum makan, dan lain-lain. Lalu sikap yang kedua ialah menciptakan hidup rukun. Kita harus menciptakan hidup rukun di lingkungan sekolah. Karena dengan terciptanya hidup rukun, kita dapat belajar dengan nyaman, tentram, dan damai. Selain itu, kita juga bisa menumbuhkan sikap saling menyayangi dan menghormati antara sesama teman tanpa membeda-bedakan. Ketiga ialah saling membantu. Kita harus saling membantu karena hidup itu akan terasa indah jika sesama teman mau saling membantu dalam meringankan beban satu sama lain. Setiap beban yang tadinya sulit itu akan terasa ringan. Nah, contohnya, sikap yang bisa kita lakukan ialah menolong teman yang sedang sakit dengan memberikan catatan belajar agar teman tidak ketinggalan belajar. Itu salah satu contoh dalam menolong teman. Lalu sikap selanjutnya ialah bekerja sama. Mengerjakan segala sesuatu dengan kerjasama membuat pekerjaan itu akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Contohnya, kita bisa lakukan dalam kerja kelompok serta kerja bakti di sekolah. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan sikap kebersamaan antara satu teman dengan teman yang lain. Nah, itulah sikap keberagaman yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu, bagaimana ya cara kita untuk menjaga keberagaman tersebut? Adakah yang kalian tahu cara untuk menjaga keberagaman itu? Ya, yang pertama, menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Kemudian kita juga dapat mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman tersebut. Caranya adalah dengan mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia, kemudian menjadikan keberagaman sebagai kebanggaan tersendiri dan juga memanfaatkan keberagaman untuk bekerja sama dengan teman. Itulah sikap keberagaman yang harus kita lakukan dan kita pertahankan di lingkungan sekolah demi terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, ada juga sikap toleransi yang harus kita pertahankan. Ini sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan dan meningkatkan rasa persaudaraan, juga rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Wah, teman-teman, kita sudah tahu kan, ternyata di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah kita itu ada begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Mulai dari keberagaman fisik, teman-teman, ada keberagaman agama, perbedaan suku, budaya, bahasa, rumah adat, dan lain-lain. Begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Dan di sini kita diajarkan untuk bagaimana kita saling
membantu, menolong, saling bekerja sama, bahkan kita bisa menerapkan sikap keberagaman untuk saling menerima satu dengan yang lain dan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan kita, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, itu sedikit informasi yang kakak bisa bagikan pada pagi ini. See you, sampai jumpa lagi. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back.